Tidak boleh ada makanan. Saudara, pokoknya mereka kurung itu Yerusalem 5 bulan lamanya. Dan 5 bulan setelah itu mereka di dalam Yerusalem, ada anak bunuh orang tua dan makan. Ada orang tua bunuh anak dan memasaknya. Terjadi kelaparan yang hebat. Dan ketika 5 bulan di masa kritis itu, tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu dan membunuh. Saudara, sampai itu bait Allah mereka cungkil. Saudara, dan pasukan mereka bernama Apolion. Itu pada masa yang lalu. Kenapa? Karena Yerusalem tidak mau bertobat. Karena Yerusalem menolak Kristus. Karena pada saat itu ada orang-orang yang berkata, salibkan dia dan tanggungkan dosa kepada kami. Saudara tahu, tetapi puji Tuhan, tidak ada satu orang Kristen pun yang menjadi korban. Semuanya luput. Karena mereka masing-masing, yang lain dapat penglihatan, yang lain dapat mimpi. Sebelum kota itu dikepung, Tuhan menyuruh mereka untuk lari. Tidak ada satu orang Kristen, kan ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi. Saudara tahu, rekor mencatat tidak ada pohon lagi di Yerusalem. Karena semua pohon, ya saudara, dipotong untuk menjadi bahan membuat salib. Di mana orang-orang Yahudi disalibkan. Baik tua, baik muda, baik besar, baik kecil. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah peringatkan. Sebelum malapetaka terjadi, Tuhan sudah ingatkan untuk Yerusalem, untuk umat Tuhan bertobat. Tapi umat Tuhan tidak mau bertobat. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, ada orang-orang Kristen, orang Yahudi yang bertobat. Saudara lihat Petrus khotbah, makanya terjadi pelipat gandaan. Sebelum pemusnahan 3.000 jiwa, naik 5.000. Saudara, naik lebih banyak lagi. Imam-imam menyerahkan diri. Sebelum malapetaka terjadi, ada tuaian besar. Saya meyakini gambaran hari itu adalah gambaran hari ini. Sebelum siksaan dahsyat, sebelum malapetaka besar, akan ada tuaian besar. Dimulai dari sekarang, dimulai dari hari ini. Saudara, dengan apa? Tangisan Yesus. Tiba-tiba ketika mereka berdoa, 120 orang berdoa, oh, tiba-tiba turunlah lidah-lidah seperti nyala api, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan hari itu 3.000 orang menyadari, mereka insyaf, mereka sadar, mereka katakan, apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saudara, dengar baik, apa yang Alkitab sudah tulis adalah sebuah gambaran akan masa yang akan datang. Sebelum gambaran besar itu terjadi dan sudah semakin dekat, mari dengar apa firman Tuhan. Saudara, pada saat itu saya katakan, tidak ada satu orang Kristen pun yang jadi korban. Hari ini Tuhan menubuatkan, saudara, ada sebuah siksaan besar yang akan terjadi. Matius pasalnya yang ke-24. Alkitab bilang ayat 21. Mari kita baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Masa antikris adalah masa di mana siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Belum ada. Paling kejam bangsa Asyur atau Niniwe, paling kejam bangsa Babel. Tetapi Alkitab menubuatkan siksaan itu belum pernah terjadi. Dan Alkitab berkata, dari awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini sudah pada titik klimaks. Saya dan saudara harus menghargai apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kenapa? Karena seperti tidak ada satu orang Kristen pun pada zaman itu. Apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Apa itu Kristen? Pelaku firman. Yang kena demikianlah Tuhan dalam masa-masa menuju ini akan ada kegambaran besar. Alkitab mengatakan ada sebuah bintang dari jurang maut yang diizinkan Tuhan. Ya saudara, diizinkan. Saudara ya, yang saudara, Alkitab berkata seperti belalang, dan mautnya, sengatnya seperti kalajengking. Tetapi yang hebat di sini ayat 5.
Wahyu 9 ayat 5. Wahyu 9 ayat 5. Dan mereka, Wahyu 9 ayat 5, diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka. Kemudian mari kita lihat ayatnya yang ke, Alkitab bilang 5 bulan lamanya, dan ayat 4. Dan kepada mereka, ayat 4, dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi. Jadi yang akan binasa, yang akan rusak, mereka adalah apa? Manusia yang tidak memakai meterai Allah. Ada 2 grup. Ada yang pakai meterai, ada yang tidak pakai meterai. Wahyu 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk perusak, ya saudara, bumi, laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Tempatnya jelas, ya saudara, apa, kapan, bagaimana, siapa yang membawa meterai ini, kita akan lihat hari ini. Amin. Alkitab mengatakan ada 2 grup. Ada yang pakai meterai Allah di dahinya, ada yang tidak. Apa ciri-ciri, kapan, bagaimana, siapa yang membawa meterai? Semua ditulis dengan jelas. Karena bumi, laut, pohon, semuanya akan dirusakkan. Alkitab bilang, dan manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan kapan, apa, bagaimana, saudara ya, supaya setiap orang tahu apakah dia sudah dimeteraikan. Jangan-jangan ada di sini masih bingung-bingung, tanya kiri kanan, kalau engkau bagaimana? Ya saudara, jangan masih bingung-bingung. Kita so pakai nyanda, so ada nyanda, karena ini meterai spiritual, tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tapi malaikat tahu. Malaikat tahu dan Tuhan tahu. Alkitab bilang, meterai sebagai tanda kepemilikan. Nanti kita lihat sebentar. Kapan seseorang dimeteraikan? Efesus 1 ayat 13. Yuk kita baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, itu oleh Roh Kudus menjadikan kita milik Allah. Bilang kiri kanan, milik Allah. Oke, kita mundur ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Percayakah saudara kepada Yesus Kristus? Siapa yang percaya di dalam hati, mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia dimeteraikan. Siapa di sini orang percaya? Angkat tangan. Wah, saudara lega, lolos. Lolos, ini firman yang bilang, bukan dikarang saudara ya. Ini firman yang bilang,
Saudara, Alkitab mengatakan dimeteraikan dengan apa? Bukan dengan cap, bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Katakan bersama saya, Roh Kudus. Amin. Kalau Tuhan datang pakai scan-nya, Tuhan dapat tahu. Ya saudara, suhu berapa? Ya saudara, nah mari kita lihat. Tapi Roh Kudus bisa mundur. Meterai itu bisa dihapus. Ini dia. Ini dia. Saudara, kenapa saudara? Ada sebuah waktu ketika kita dipercaya, ketika kita menjadi percaya, kita dimeteraikan. Tapi ingat, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Saudara, jangan kita dukakan. Efesus 4 ayat 30. Silakan tampilkan. Efesus 4 ayat 30. Mari baca sama-sama 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sodekat hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa undur dari hidup seseorang. Saul, Roh Kudus undur dari hidupnya. Dan Saul sama sekali tidak tahu. Sampai dia tahu. Saudara ya, sampai dia tahu. Kenapa saudara? Alkitab bilang 1 Samuel pasal 18 ayat 12. 1 Samuel. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia undur. Oh, Alkitab bilang, saudara, 1 Samuel 28 ayat 15. Dari Saul dia undur. Roh Tuhan sudah undur. 1 Samuel 28 ayat 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul, kata Saul. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Dan Allah telah undur daripada aku. Ada musuh di depan. Tuhan tidak lagi menyertai dia. Tuhan tidak lagi menyertai dia. Alkitab mengatakan 1 Samuel 16 ayat 41. 1 Samuel 16 ayat 4. Ayat 41. 1 Samuel 16 ayat 41. Oh enggak ada. Sorry. Ya? Oh ayat 14. Salah. Ayat 14. Terima kasih. Ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Nah, roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Berarti dia dulu pernah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus pernah berkuasa atasnya. Tetapi kenapa mundur? Mari kita balik ke Efesus 4 ayat 30. Mari kita periksa hidup kita. Mari kita periksa hidup kita. Jangan. Saya katakan jangan, saudara. Efesus. Kenapa? Saya pernah katakan ini berulang kali. Billy Graham D.L. Moody, hamba-hamba Tuhan ini berkata, bahkan gereja bisa beraktivitas seperti biasa tanpa Roh Kudus. Gereja akan mulai memainkan peranan-peranannya dan menganggap itu adalah hal yang biasa. Dan Billy Graham menubuatkan sebelum kematiannya. Dia berkata, aku melihat kehancuran 4 kuda. Ada dalam bukunya. Dia berkata, gereja akan kehilangan Roh Kudus. Dan gereja tidak apa-apa. Mereka fine-fine saja. Padahal Roh Kudus sudah undur dari hidup mereka. Mereka akan beraktivitas. Tapi mereka tidak bisa menaklukkan kuasa-kuasa jahat. Karenanya dengan kuasa roh mereka mendapatkan kemenangan. Gereja akan menjadi bak organisasi biasa. Kita bukan organisasi hanya organisasi keagamaan. Kita adalah organisasi kerajaan Allah yang menaklukkan musuh-musuh
saudara, menghancurkan kuasa si jahat. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Kalau orang ada mendukakan Roh Kudus, Tuhan yang akan lawan dia. Yesaya 63 ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada Zaman Daukala, Zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing domanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ayat 12. Maju. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Ayat 13. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya. Ternyata mujizat itu karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, saudara. Ada Roh Kudus dalam hati mereka. Itu semua terjadi. Ya, sungai-sungai terbelah, padang gurun keluar air. Mereka tidak pernah tersandung. Ya, kaki mereka, hidup mereka. Ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ingat, yang membawa, yang memimpin adalah Roh Kudus. Yang mencegah, yang menyuruh. Ya, Paulus yang mencegah dia untuk masuk ke Asia pertama kali adalah Roh Kudus. Yang disuruh mengkhususkan Paulus dan Barnabas adalah Roh Kudus. Kira-kira kalau kita kehilangan Roh Kudus, apa yang akan kita perbuat? Oh, jauhkanlah daripada kita, saudara, bergerak tanpa Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang mati. Gereja tanpa Roh Kudus, saudara, adalah gereja yang tidak memiliki apa-apa. Sebentar, saya cari kembali. Ada satu ayat, Yesaya 63, masih di Yesaya 63. Alkitab bilang seperti ini. Saudara, ayat 10. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tuhan marah jika Roh Kudus didukakan. Alkitab mengatakan ia berubah menjadi musuh. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Siapakah itu? Orang Israel. Kena tulah, mati. Kenapa, saudara? Mendukakan Roh Kudus. Mari kita lihat, mari kita periksa hidup saya dan saudara. Apakah kita mendukakan Roh Kudus atau tidak? Karena selama ada firman, di situ ada harapan untuk bertobat. Efesus 4 ayat 30. Yuk kita lihat. Kita balik. Betapa saudara mendukakan Roh Kudus adalah persoalan yang sangat serius. Berarti kita melawan Tuhan. Dan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Berarti tidak ada mujizat. Berarti tidak ada penyertaan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Alkitab mengatakan, saudara, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu yang membuat Roh Kudus didukakan. Mari kita periksa hidup kita. Apakah ada kepahitan? Apakah ada kegeraman? Apakah ada dendam? Apakah ada pertikaian? Kita harus berdamai. Jangan sampai Roh Kudus undur dari hidup kita. Kita berharap ada meterai Allah. Tetapi ternyata kita telah melawan Tuhan. Alkitab bilang seperti ini. Alkitab bilang, ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati dengan mulut kita. Gara-gara mulut bangsa Israel dipangut ular. Mereka mengeluh, mereka bersungut, mereka melawan Musa. Dan Alkitab berkata satu hari 3.000 orang tewas dipangut oleh ular beludak. Kenapa? Gara-gara perkataan.
hati-hati. Biarlah saya dan saudara bertobat hari-hari ini, karena ini menjelang hari penyelamatan. Alkitab bilang, Efesus 5 ayat 3 dan 4. Ini lanjutan Efesus 4. Yuk. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Ini baca-cerita nentau soporno. Baca-cerita so ada unsur-unsur percabulan dan dianggap baku sedu. Dianggap baku sedu. Gambar-gambar tertentu dianggap lucu. Kuduskanlah diri kita hari-hari ini. Alkitab menubuatkan percabulan, rupa-rupa kecemaran. Saudara lihat hari-hari ini media, segala rupa kecemaran ada di sana. Kenapa? Ini so menjelang injury time. Ini so hari penyelamatan. Jadi iblis bekerja, tapi Roh Kudus bekerja lebih luar biasa. Untuk apa? Mengingatkan anak-anak Tuhan. Roh Kudus memberikan kita firman supaya kita insyaf. Periksa hati kita, periksa hidup kita. Karena ternyata, ya saudara, Roh Kudus bisa berduka. Dan Allah akan balik melawan umatnya jika Roh Kudus didukakan. Itulah sebabnya dengan kasih Kristus, apabila ada kepahitan, apabila ada kemarahan, mengampunilah. Masakan demi dendam kita rela tertinggal. Masakan ketika wabah, malapetaka, kerusakan Tuhan izinkan datang di bumi ini. Oh, harta benda tidak akan menyelamatkan orang dari maut, tetapi takut akan Tuhan dan kebenaran melakukan firman-Lah yang akan menyelamatkan. Tuhan mengenal umat kepunyaannya. Tuhan tahu mana yang kena, mana yang tidak boleh kena. Tuhan tahu semua itu ada dalam kendali. Makanya dia bilang, tunggu, hamba-hamba Allah harus kembali dimeteraikan, akan dicek kembali, akan dicek kembali. Jadi jelas kapan kita terima meterai? Ketika kita percaya, ketika kita bertobat. Kapan? Siapa yang membawa meterai? Para malaikat. Siapa memeteraikan? Allah yang hidup. Tanda dari meterai itu apa? Roh Kudus. Apakah bisa hilang meterai? Bisa, jika Roh Kudus didukakan. Amin. Itulah sebabnya kenapa Tuhan suruh kita mengasihi. Tuhan suruh kita melakukan firman Tuhan, karena sudah sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kemudian, apa tanda meterai Tuhan? Bagaimana Tuhan bekerja? 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Nah, ini kalau orang sudah dimeteraikan, saudara. Yuk kita lihat. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Apa arti kepunyaan? Milik. Tuhan tahu mana yang dia punya, mana yang bukan dia punya. Saudara, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Terus, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kenapa, saudara? Alkitab bilang Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya banyak kali bilang, sekalipun di sini ada 100 orang, tetapi ketika anak saudara memanggil Papa, kalau ada 100 anak, saudara tahu mana suara anakmu. Saudara kenal mana anakmu. Sekalipun di muka bumi ini ada 7 miliar manusia, tetapi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal ketika anak-anaknya berseru minta tolong. Tuhan tahu mana anaknya, mana yang bukan. Apa tanda daripada anak-anaknya? Dimeteraikan. Dan setiap orang dimeteraikan, tulisannya apa? Makanya begitu jelas, saudara. Tuhan taruh, saudara meterai itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara di mana? Di dahi. Saudara sebagai tanda, karena dahi kan mudah dilihat. Betul ya? Saudara, begitu juga antikris. Dia punya juga ikut-ikutan dia. Dia juga punya meterai. Di mana? Di dahi. Di dahi. Saudara, kalau meterai Tuhan ada. Nah, meterai ini apa? Tadi Alkitab mengatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu meterai itu ada apa? Di dalam dahi kita ini ada apa? Wahyu 14 ayat 1. Nanti kita balik ke sini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis apa?
namanya dan nama Bapaknya. Jadi yang dimeteraikan Roh Kudus ada nama. Saudara ya. Amin. Nama siapa? Nama Yesus dan nama Bapaknya. Coba lihat kiri kanan. Ih, ada nama Tuhan. Ada nama Tuhan. Makanya ya jelas semua saudara. Namanya dan nama Bapaknya. Dan Alkitab bilang makanya tadi orang yang menyebut namanya tinggalkan tuh kejahatan. Jangan sebut-sebut namanya, kejahatan jalan terus. Nah 2 Timotius kita balik 2 ayat 19. Ini dalam doa malam ada yang dapat, Ibu Emi ini yang dapat ayat ini saudara ya. Saya pikir wah ini peneguhan ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita. Alkitab bilang di dalam ini diapit saudara, kita lihat yang di bawah. Alkitab berkata di dalam ayat 21. Jika seorang menyucikan, ayat 21, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ini adalah bencana, rumah ini adalah rumah Tuhan. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Tuhan pakai orang itu dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Sebab itu, ayat 22, jauhilah nafsu orang muda. Ayat 22, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Bahasa Manado bilang cari-cari hal. Hindari. Kalau dia lewat kanan, orang lewat kiri. Kalau dia lewat kiri, orang lewat kanan. Kita tahu, saudara, hari-hari ini berjaga-jaga orang. Saudara, kita berjaga-jaga, kita sudah lakukan bagian kita. Kita sudah doa keliling. Ya saudara, keliling saudara. 11 komsel, terima kasih. Saudara, kita adalah penjaga kota. Yang lain sampai ke Minut. Yang lain sampai ke Lembe. Yang lain naik di 2 saudara. Dan saudara tahu, mereka deklarasi di muka siapa? Beberapa 1 minggu saya katakan beberapa hari sebelumnya kan sudah canangkan sambil. Nah, heledotu lesa takut tuh badai sih. Kenapa badai siklon katanya menuju Sulawesi Utara dan Maluku Utara? Ada apa yang tadinya NTT dan NTB telah memakan korban? Tidak ada seorang pun tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka. Dan kita berjaga, kita memohon kemurahan Tuhan. Untuk apa? Berjaga bagi kota kita. Tentunya namanya peperangan. Iblis akan buat kita kacau. Karena itu peperangan. Kalau orang sobaku perang, Iblis bilang, baku perang yang ngonis, supaya senyap berperang dengan kita. Itu kan logika saja bisa berpikir seperti itu. Makanya iblis membuat orang baku marah. Karena lawan daripada iblis adalah unity. Tuhan sudah bilang itu. Saudara dan kita ketika kita berdoa, semua bergerak, semua berdoa, kelilingi kota, sampai di pasar-pasar, sampai di Pulau Lembe. Kenapa saudara? Karena ini waktu yang serius. Jangan bilang, Tuhan kan bilang begini, keadaan jangan kau bilang aman. Aman terjadi gempa. Sekalipun apalagi ini sudah ada alarm. Alarm dari apa saudara? Pemerintah sendiri mereka bisa deteksi menurut alat-alat dan radar-radar. Tapi sebelum mereka deteksi, saya dan saudara bisa deteksi. Roh Kudus memberitahu kepada saya dan saudara, hai berjaga-jagalah. Apa orang yang berjaga-jaga? Berjaga-jaga sambil berdoa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur, berjaga-jaga sambil berpuasa. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang berdoa, berpuasa dan mengucap syukur. Itu tanda orang yang berjaga-jaga. Kolose 2 ayat 4 atau Kolose 4 ayat 2, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi tanda kita bersyukur adalah tanda kita berjaga-jaga, mengucap syukur dalam segala perkara, baik atau tidak baik. Saudara, ada doi atau tidak ada doi? Karena kita semua hari-hari ini akan diuji, dimurnikan. Mungkin orang tidak ada doi, tapi orang sehat.
Amin. Haleluya. Mungkin orang aman, saudara ya, tidak ada doi, tapi keluarga aman, anak-anak sehat. Itu berkat daripada Tuhan. Saudara, Tuhan mengirim kita. Kemarin, minggu ini kita sudah hitung 405 jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Di daerah Darbolaang, keadaan mereka sangat sederhana. Ketika masuk, saudara ya, maaf, bau kotoran apa ini? Babi, bokek, saudara. Yang lain bilang begini, aduh, masuk gerasa ini, saudara. Iya, dan minggu lalu firman Tuhan bilang ke pantai. Saudara, minggu ini 2 kali kita ke pantai. Saudara, mendoakan orang-orang di tepi pantai. Seperti Yesus, bukan orang di pantai yang ke sini. Yesus yang pergi ke pantai. Dia meninggalkan bait Allah, disitulah dia ketemu dengan murid-muridnya yang pertama. Petrus, Yohanes, Yakobus. Di mana? Di pantai. Saudara, di sana dia ketemu dengan seorang yang menjadi penginjil besar. Di mana? Di pantai Danau Gerasa. Saudara, ketika masuk di sana dan saudara kita melihat, saudara begitu sederhana. Saudara, rumah-rumah yang hanya sederhana. Orang tanya, ini ya, orang pikir berapa orang? 47, hampir 50 orang. Saudara ya, ketika pikir di sana kita tanya, tante, ini kan pantai cuma begini, rupa di sini. Ini rumah, saudara. Pak Herdi di situ sudah rumah. Ini air sampai di mana? Oh, sampai di belakang, Ibu. Tapi dalam hati kong tengah malam air sampai di belakang. Bagaimana jatuh orang ini? Tapi hidup Tuhan pelihara mereka. Saudara, apa yang kita khawatir dalam hidup ini? Saudara ya, saya dengar suara-suara dari belakang. Ya, saudara Ibu Jain, orang semua. Aduh, orang mesti banyak mengucap syukur. Biar orang banyak pergumulan. Itu pentingnya kita melihat. Wih saudara, dan mereka gemim semua. Hari itu mereka turun dari lereng-lereng gunung. Saya menaruh hormat kepada orang-orang yang telah lebih dahulu masuk ke sana. Beberapa orang diantaranya dari sini, Ibu Kat dan teman-teman. Pertama mereka mendoakan. Saudara, ada yang buang air kecil sampai keluar ke Kerlak. Saudara, dan orang yang mengantar kita kemarin telah dilayani oleh, saya bilang yang Pak Fendi itu, 6 tas ada bakar tuh opak yang ada center-center. Saudara, yang satu awalnya di daerah itu umur dia 80 kilo, tinggal 40 kilo, tinggal menunggu maut. Tiba-tiba didoakan dia hidup, ada hadir di KKR kemarin. Itulah awal, saudara, mereka rindu akan firman Tuhan. Saudara lihat belum firman, mereka sudah di altar call. Mereka maju, saya melihat tim begitu semangat. Saudara, begitu saling membantu satu dengan yang lain. Saudara, biar waktu pulang naikkan gunung begini, kong satu oto tak undur, tak bongkar itu oto. Karena Pak Yosua langsung balumpa, maksudnya mau ambil batu. Ya saudara, iya. Karena pemimpin balumpa, baku ruju semua balumpa. Yang tenang-tenang cuma Oma Ansiga dan Oma Mananoma. Yang satu bilang, dorang pakai paham Esther, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Mari yang lain, hai keluar cepat, turun cepat. Mari yang lain, Ibu Meti tarik Pak Alton bingo-bingo. Alton berserah, Alton pasrah, yang lain belum pasrah, balompa habis. Orang di atas kita sobat gini. Kita bilang, Tuhan lindungi kami. Karena waktu ada naik Ampere James dengan KL, untung Mbak pegang kuat. Waduh, naik ke gunung tinggi kan gelap. Ya, Ibu Jaitin Mama bilang, Jaitin, jurang wana sebelah, jurang wana. Iya, jurang. Iya, berdoa. Mereka menyanyi sampai miliaran jiwa di sela. Tak berhenti. Waktu naik dorang, kira apa. Lain semua menangis kita lihat. Iya, ada satu bilang, Ibu Eka, tong mau kembali Kang bawa sembako. Ya ada satu menyau iyo. Kita bilang, Kita bilang begitu. Orang tunggu di atas, sopir turun. Mobilnya mobil baru semua yang kita pakai. Nah itulah saudara, satu kesatuan. Yesus kan teratur. Memberi makan 5.000 orang, atur 50, 100. Itulah pengaturan, itulah strategi. Itulah survei. Dia bilang periksa siapa yang ada makanan. Oh ada, di sini ada 5 roti, 2 ikan. Distribusi. Kalau 5.000 satu kali, mau dapat lihat mana yang belum dapat, mana yang sudah apa.
Tuhan itu teratur. Baru yang bagi siapa? 12 murid. Jangan yang lain. Jangan orang-orang yang menanti. Nanti yang lain semua bungkus dulu sebelum berbagi. Iya kan, logika. Dong pikir ada bawa anak 5, ada istri, dong susah puji dulu. Baru dong mau berbagi. Kalau torang jangan. Torang yang tidak coba bungkus dulu sebelum berbagi. Berbagi dulu baru bungkus. Iya. Kan bungkus setelah itu 12 bakul. Tapi bagi dulu. Kenapa atur? Habis periksa, saudara 50 supaya terpisah. Kalau 5.000 bakul rumun, mau bajalang di tengahnya boleh. Semua itu Tuhan perhitungkan. Iya saudara, itu yang namanya survei. Itu yang namanya periksa. Mau dari bolang, berapa orang? Berapa oto? Berapa apa ini? Perahu? Sapa-sapa? Mau baking apa? Mau bawa apa? Itu semua harus ada di dalam namanya perencanaan. Siapa yang ajar? Tuhan Yesus. Amin. Ada DP kepala-kepala 12 rasul supaya mau cek. Kaget tuh dari sana belum dapat makan, kaget dari Nazaret belum dapat, kaget Kapernaum maraju. Iya tah? Iya. Kaget yang dari jauh Berea mengamuk. Kenapa? Saudari tadi Petrus mana tuh roti, mana tuh ikan. Makanya diangkatlah 12 rasul. Untuk apa? Berbagi. Cek, lihat, periksa. Makanya yang hubungi di sana, ator perahu, ator oto, itu pelayanan. Amin. Itu harus diatur. Ada yang bagian doa, ada yang bagian telepon. Perahu di mana? Perahu di mana? Kemarin waktu naik, itu sopir yang hubungi, orang tunggu di atas aja bilang begini, soalnya kok tuh sopir itu kok belum pengalaman. Aduh, kita pedala mati. Orang bilang, Pak, Bapak juga bawa sopir di bawah, aku nanti Bapak patu-patu kemari. Ya, dia kok kalau begini dia belum tobat stot. Aduh, ya saudara, betul. Tas sisa di oto Ibu Betty yang lain sobat lumpah. Sambil ada satu, Ibu jadi sama, kenapa kok gigi 2, gigi 1, gigi 2. Yang satu sobat Arya, so melep dia, so melep. So mabo maksudnya. Ini dia. Saudara ya. Tapi puji Tuhan. Ya saudara sampai di dermaga kita bilang aman. Aman. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada sekarang mau naik perahu. Tapi yang lain bilang sekurang 15 menit. Dan saudara Tuhan tahu tuh orang kemampuan. Karena tim kemarin di tengah badai. Tim pendeta Jerry Sanger. Saudara, di tengah hujan, bayangkan kalau mau naik begini, 30 orang. Tim pertama dari Parakletos, kurang tidur di pinggir pantai. Jadi saudara bayangkan. Tim ketiga, Tuhan bersihkan atmosfer, mulai darat, laut, udara, bersih. Amin, amin. Ya saudara, jadi apa? Kenapa? Karena kita bersama-sama. Ada tim lain dorong sobagi di menara doa. Yang lain bagi tengah malam. Terima kasih anak muda tetap berjaga. Saya lihat hari Rabu 31 orang doa malam. Saudara, hari kedua 7 orang, hari ketiga 7 orang. Saudara ya, selama ada yang berjaga-jaga dalam doa, saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan. Bahkan hari itu, minggu ini, saudara, ada yang doling, ada yang perang. Besoknya kita ke pantai Kolongan. Saudara, dilanjutkan ke Sonder. Dilanjutkan ada tim yang kelabat. Ada yang ikut pelayan pejabat Gereja Betel Indonesia. Ujian. Berapa orang? 10 orang. Calon pendeta pembantu dan pendeta muda Gereja Betel Indonesia. Semuanya berjalan minggu ini. Ya, saya bilang ke pendoa, doakan Jo. Ya, walaupun ketika mereka isi, ya, sekda jamin lulus. Ya, karena mereka kan hamba-hamba Tuhan. Ya saudara, kita bilang jangan ganggu pedorang. Dorang lagi dalam masa ketedangan. Karena ini masa-masa ujian. Ya kan orang kalau ujian, kalau diuji oleh Tuhan, walaupun ada yang pakai bahasa speak, saudara ya, dapat bocoran. Tapi semuanya, saudara bayangkan dalam minggu ini, kita semua karena kita bersatu, kita bisa handle pekerjaan besar. Amin. Kita bisa handle yang satu ke sana, yang sana ke sana.
yang lain sampai anak-anak. Saudara, apa yang lain di rumah berdoa berjaga-jaga. Itu semua karena kesatuan. Karena kita akan melakukan pekerjaan yang besar. Dan Tuhan percayakan 400 jiwa, 1 orang saja bertobat, diselamatkan, seisi surga bersuka cita. Apalagi ada 400, kita sedang menambah kuota orang yang percaya atas Sulawesi Utara. Sampai hampir siang kemarin, tengah malam pagi masih ada yang masuk, tak belum angka. Ya, karena minggu ini kita mundurkan diri dalam doa. Akhir bulan kita masuk dalam doa puasa 3 hari. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar yang akan Tuhan kerjakan. Saudara lihat ketika mereka mau memberi makan 5.000 orang. Apa reaksi murid? Kong, mana doi? Siapa mau saya makan? Itu kan semua menunjuk kepada doi. Begitulah natural manusia. Ketika dihadapkan padahal sesuatu yang besar 5.000. Berarti ada yang tukang hitung. Dari mana mereka tahu 5.000? Makanya di tim kita kan ada yang hitung 236, ada yang 10, ada yang apa. Itu kan 5.000 laki-laki. Bayangkan siapa yang hitung. Karena hanya bisa diperkirakan dengan tepat, belum tambah perempuan dan anak-anak. Tapi hari itu Tuhan bilang, periksa apa yang kurang. Tuhan hadapkan kepada Bapa. Jangan dulu mundur. Karena pekerjaan Tuhan terlalu besar. Karena pekerjaan Tuhan terlalu mulia. Yang tidak bisa kita selesaikan dengan daging, kita selesaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Secara manusia mau pikir, dari mana mau saya apa 5.000? Itu kan pikiran para murid. Tapi tenang, selama Yesus ada beserta dengan mereka, sesuatu yang besar pasti terjadi. Selama Yesus menyertai hidupmu, keluargamu, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Pegang dengan baik. Miliki ini, saudara. Alkitab bilang, kita kembali 5 menit saya selesai. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-23, 24, 25. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu, so tahu-tahu kuat. Soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Kemudian ayat 25. Dapat menuntut orang yang suka melawang. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin kepada mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26. Mereka menjadi sadar karena terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka pada kehendaknya. Iblis punya kehendak. Jerat iblis. Dan saudara adalah orang-orang yang Tuhan percayakan. Miliki saudara sesuatu yang saling mendorong satu dengan yang lain. Saudara saling menopang satu dengan yang lain. Jangan punya mental kepiting. Saya pernah sampaikan di tempat ini. Kejadian nyata oleh hamba Tuhan diceritakan dari San Francisco. Dia saudara lihat orang menjual kepiting. Ya, dia bilang begini di dalam wadah. Dia bilang apa? Ini kepiting ika om. Patu penjual tertawa. Penjual bilang, kalau mau ika, kita 25 tahun jual kepiting. Dia lepas di dalam loyang besar. Karena tidak ada satupun yang boleh naik. Begitu kepiting naik, yang lain langsung tarik ke bawah. Itu kepiting. Satu naik, satu yang lain selalu tarik ke bawah. Dia bilang 25 tahun kita lihat yang sama. Kalau kepiting sebanyak, yang ada satu DP saudara boleh naik. Dorang mau kasih turun, mau kasih lucur sampai ke bawah. Jadinya perlu mau ikah. 25 tahun dia bilang pemandangan yang sama. Jangan ada pemandangan di gereja Tuhan. Amin. Yang satu naik, yang satu tongkat. Saudara lihat penari. Kenapa bisa di atas? Di bawah ada injak. Yang di bawah sukacita saja. Kalau yang tadi saya perlu terangkan suami istri. Kita kaget Bapak Calvin so dengan batik. Tapi dengan semangat. Dia hiraba shikaraba. Yang penting Ibu Christine ada di atas. Weh, saudara, iya. Begitu sukacita. Nggak bilang begini, duh mana ya, terlalu lama di atas. Mana kira enak kita di bawah. Berdiri di puncak gunung tertinggi, ada orang yang di bawah. Orang-orang itu tidak butuh penghormatan. Mereka melakukan dengan rela.
ketika kita turun tim ada yang atur sound. Nama mereka kadangkala tidak disebut. Kita lihat Sopastiu, terima kasih kepada Ibu Eka. Aduh, bilang kita mau hilang upah ini kalau kurang begitu terus. Ya saudara, iya kalau nama terlalu banyak disebut, kagak sampai di sana nihil. Malaikat bilang berdoa tuh. Saudara, jauhkan dari begitu-begitu saudara. Ada nama-nama yang disebut, atur sound, atur mic, angka barang saudara kira tuh kemarin dari Bolaang, kala-kala masuk gerasa 2 kilo. Kita bilang di mana tuh Sabua? Sana, di ujung sana berhenti sini, tidak ada yang mau ke sana. Karena dia begini so laut lepas. Angka bawah ada yang penari-penari, baku bembeng, ada sukacita, mantap saudara, dalam melayani Tuhan. Yang lain lewat, siapa yang lain deng motor ampa dah bawah. Begitu naik gunung tinggi, kita bilang mana tuh Pak? Kalau bilang taso saya turun, tak lalu berat ya. Naik dah atau nyamot naik di gunung. Saudara, naik ke gunung Tuhan, jangan bawa beban dosa. Berat, nyamot naik. Makanya kita bilang, tinggalkanlah segala beban yang merintangi kita. Tinggalkan, mau naik, mau lari, apalagi mau terbang. Nggak bisa kalau bawa beban dosa. Tapi kalau bawa beban jiwa-jiwa, saudara akan semakin semangat, semakin sukacita. Karena beban yang engkau pikul, Roh Kudus yang pikul untuk saya dan saudara. Amin. Dia bilang sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Bayangkan mau gendong, lama sekali. Saudara, dan apa? Memikul dan menyelamatkan. Karena pikulan itu Tuhan yang pikul. Di mana? Di kayu salib. Jadi apa yang membebani hidupmu? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dalam doa, dalam berserah, dalam mencari Tuhan. Ingat, ini sudah hari-hari penyelamatan. Ini sudah waktu Tuhan. Yesaya 44 ayat 3. Lihat, saudara, ini berkat luar biasa. Yuk kita baca. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Sebelum kita lihat ayat selanjutnya, milik tadi apa namanya? Aku mengenal kepunyaanku. Ada apa? Namaku di sana. Ya saudara, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Ayat 5. Siapa itu? Anak-anak kita. Siapa kita? Anak cucu. Anak cucu. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Lihat tadi kan ada bilang apa? Milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Tadi tertulis apa? Nama. Dan yang ketiga menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Kepunyaan Tuhan, kepunyaan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Anak cucu kita akan menjadi kepunyaan. Berarti mereka juga dimeteraikan. Mereka dapat meterai Allah. Karena meterai adalah tanda kepunyaan. Meterai adalah tanda milik. Jangan pernah takut akan apa yang terjadi ke depan. Selama ada meterai Allah dalam hidupmu, jaga dalam doa, penyembahan, dan ucapan syukur. Kita nanti next berikutnya, orang-orang yang tidak dimeteraikan. Ya, nanti berikut. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Shalom.